Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing kembali apa aja sih yang perlu dilakukan sebelum melakukan promil. Di video sebelumnya Tante Riki sudah membuatkan pengalaman tentang biaya promilnya, dan sharing-sharing yang lainnya juga Tante Riki sudah buatkan. Untuk melihatnya teman-teman bisa simak di playlist kesehatan dari channel ini. Dan buat teman-teman ataupun moms-moms yang ingin mencoba promil, apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum kita yakin dan kita maju untuk promil? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu komitmen. Komitmen ini berlaku untuk pasangan ya, suami istri, karena promil ini akan sangat berhubungan eratnya akan melakukan tes screening awal. Jadi jika kedepannya nanti si pasangan atau salah satu pasangan ingin mundur, itu kan sayang banget ya. Dan yang kedua, siapkan budget untuk estimasi biaya promil. Mencari informasi terlebih dahulu ke bagian informasi di setiap rumah sakit ataupun klinik yang menyediakan promil untuk pasangan-pasangan yang ingin promil. Yang ketiga, konsultasikan dengan dokter. Jadi teman-teman harus konsultasikan dulu dengan dokter, dilihat dulu kondisi serviks ataupun rahim dan kendala apa aja yang dirasakan oleh pasangan perempuannya. Dengan screening awal dokter ini biasanya dilakukan USG transvaginal, dilakukan beberapa tes juga untuk menunjang promil ke depannya. Dan yang keempat, baru dimulailah screening. Teman-teman akan diarahkan untuk tes HSG ataupun tes analisa sperma. Tes analisa sperma dan tes HSG ini juga atas rekomendasi dokter. Jadi untuk tes HSG sendiri nggak sembarangan tes HSG ya. Jika memang kondisi momsnya ada masalah, seperti ada peradangan di serviks ataupun sedang ada kendala keputihan yang banyak, itu sangat nggak dianjurkan untuk HSG. Jadi saat HSG kita sudah dinyatakan sehat, baru kita diberikan surat rekomendasi HSG. Lalu jika HSG sudah selesai, suami juga diberikan rekomendasi untuk tes analisa sperma. Jadi nanti dari dokter kandungannya diberikan surat rujukan ke radiologi. Bisa ke radiologi dari lab rumah sakit tersebut atau klinik tersebut ataupun bisa di tempat lain. Dan dokter hanya membutuhkan hasilnya. Jadi jika teman-teman melakukan tes di lab lain juga nggak masalah. Yang penting ada hasil ya dari surat rekomendasi yang dibuatkan dokter ke bagian radiologinya itu. Dan yang kelima ini adalah harus persiapkan mental, karena tes promil ini akan sangat memakan biaya dan kita harus bisa menyisihkan waktu untuk bisa melakukan promil. Karena saat promil itu ada waktu-waktu tertentu untuk kita konsultasi atau melakukan tes. Jadi nggak bisa sesuka hati kita, dokter sudah mempersiapkan waktu-waktunya. Seperti saat screening awal aja kita tes HSG dan tes analisa sperma itu ada waktunya ya. Jadi seperti HSG harus beberapa hari setelah menstruasi, dan tes sperma itu persyaratannya nggak boleh berhubungan dulu selama beberapa hari. Jadi ada waktu yang harus disisihkan, ada hasil yang harus kita kuat mentalnya untuk mendengarkan kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan tentunya ada pengorbanan berupa budget ataupun keuangan kita yang akan semakin banyak dikeluarkan. Dari yang tadi Tante Riki sebutkan, itu adalah versi Tante Riki sendiri. Apa aja yang harus dilakukan atau dipersiapkan sebelum melakukan promil. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa Tante Riki sharingkan. Menurut pengalaman Tante Riki sendiri, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan promil? Dan tentunya kita harus dalam kondisi sehat ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga imun kita, pikiran kita, dan pola makan serta gaya hidup kita. Karena itu juga sangat menunjang proses promil ke depannya.
Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ataupun DM Instagram Tante Riki. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki juga. Tunggu lagi pengalaman dan sharing yang lainnya dari Tante Riki. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.